Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kembali lagi dengan saya, Betran Alfandra dengan NPM 2355201166. Kali ini kita akan membuat tugas tentang pembuatan tugas di project di aplikasi Orange. Baik, langsung saja kita buat tugasnya. Pertama, kita akan menyiapkan data terlebih dahulu, membuat file data yang terdiri dari 3, yaitu ada data gambar terdiri dari 3 data, yaitu ada gambar anjing, kucing, dan burung. Masing-masing setiap data itu ada 10 gambar, jadi total gambarnya 30 gambar. Baik, kita siapkan dulu. Kita buat di dokumen saja. New file, terus folder, kita buat hewan. Terus kita buka, kita buat lagi. Yang pertama itu anjing, terus yang kedua itu kucing, terus yang ketiga itu ada di burung. Jadi, ini udah siap 3 data yang terdiri dari anjing, burung, dan kucing. Masing-masing nanti akan 10 gambar. Selanjutnya kita ke Chrome, kita download gambar anjing terlebih dahulu. Kita ke gambar, terus usahakan gambar anjingnya berbeda-beda ya. Kita save image-nya. Kita beri nama anjing 1. Terus kita download lagi. Anjing 2. Kita download lagi. Anjing 3. Kita pilih lagi. Anjing 4 sampai 10 ya. Lalu kita cari kucing. 10 gambar juga.
Terus yang burung lagi, burungnya bebas. Oke, datanya sudah kita kumpulkan. Sini masing-masing udah anjingnya 10, terus burungnya 10, terus kucingnya 10. Jadi kita kembali lagi ke aplikasi oranye. Sini sudah kita susun. Pertama itu kita harus menyusun sesuai yang sudah diperintahkan. Yang pertama itu ada import image. Sini import image itu diambil di paling bawah, di import analytic, import image. Terus yang kedua itu ada import embedding. Nah, sini. Terus ini kita tinggal sambungkan sini. Terus yang ketiga itu data sampler, itu diletaknya di transform ini. Kita letak sini. Langsung kita sambungkan saja. Biar kelihatan. Terus yang keempat itu ada di neural network. Neural network itu, nah ya, kita cari dulu. Nih, sini. Sudah. Ini kita remove saja, sorry. Ini tinggal kita sambungkan. Terus kita ke yang kelima, prediction. Ke prediction, letaknya di evaluate. Prediction itu kita sambungkan ke sini. Terus ini ke sini. Ini nyambung sini. Oke. Terus yang ke 6 ya. Ke 6 itu confusion mistake. Letaknya juga di evaluate. Ini tinggal kita sambungkan. Terus yang terakhir itu image viewer. Image viewer itu di bawah sini. Oke, yang pertama kita import image-nya. Kita pilih file di sini, buka file yang sudah kita siapkan tadi. Ini.
kita select, kita reload dulu. Sudah. Ini lagi berjalan di image and blending. Kegunaan masing-masing itu dari import image itu data tadi kita image itu dianalisis dulu di sini, terus langsung ke data sampler, terus neural network. Jadi kita lihat kayaknya sudah. Oh, belum muncul. Ternyata ada yang perlu disetting sedikit di sini. 3 kategori di image and blending ini. Ada yang perlu dicentang. Terus di data sampler ini ke 80. Terus size-nya 1. Ini juga dicentang. Sudah. Terus ke neural network 100, ladang 200, terus sudah semua. Sini sudah muncul hasilnya 888 yang terdeteksi, ternyata itu ada 8. Bisa dilihat di sini. Anjing 8, burung 8, ini 8. Terus bisa dilihat di image viewer, kita pilih dulu. Bentar, kita lihat. Ya. Oh, oke, sini pilih dulu. Nah, nih baru ya muncul. Ini terlihat di sini kalau terdeteksi itu cuma 8 gambar dari 10 gambar tadi. Terus kalau mau lihat yang kucing juga bisa. Pencet lagi composition maskingnya, pencet burungnya. Terus kembali lagi ke image viewer. Nah, burung juga 8 dari 10 gambar tadi. Begitu juga dengan kucing. Bisa dilihat juga di sini. Nah, jadi sebelum saya menutup, saya akan menjelaskan widget yang pertama itu import image. Dari kategori ini image analytic, fungsinya untuk mengimpor koleksi gambar dari folder lokal komputer ke dalam Orange. Widget ini secara otomatis membaca nama subfolder sebagai label kelas target variabel untuk setiap gambar. Jadi cara kerja, klik 2 kali, import image di sini, pilih folder pertama tadi kayak tadi, pilih. Ini kan saya udah milih nih hewan. Hewan tadi udah 3 kategorinya. Pastikan namanya juga udah benar sesuai. Terus nanti akan diekstrak karena data yang kecil itu dari 30 gambar, maka akan menggunakan pendekatan transfer learning dengan mengekstrak fitur. Mengekstrak fitur menggunakan model channel yang sudah dilatih sebelumnya. Widget yang digunakan itu image blending dari kategori sama, yaitu image analytics.
Fungsinya itu untuk mengubah data gambar pixel menjadi representasi fitur numerik vektor yang dapat diproses oleh algoritma machine learning standar ini menggunakan arsitektur CNN yang sudah ada, misalnya Inception P3 atau ResNet 50. Cara kerja menghubungkan image import ke image embedding. Klik 2 kali image embedding, pilih modelnya, terus yang ingin digunakan, misalnya model P3, modelnya kan maksudnya fitur penting dari gambar. Yang ketiga, widget data sampler. Fungsinya untuk membagi dataset secara acak menjadi dua bagian, satu set untuk melatih model dan satu set untuk menguji performa model yang belum pernah dilihat. Cara kerja, hubungkan widget dari image embedding ke data sampler ini. Data sampler ini klik dua kali data sampler, pilih. Tadi kan di sini 70, kita pilih ke 80. Terus ini tadi nggak kita centang, oke. Nah, terus yang keempat itu ada neural network. Fungsinya untuk membangun model prediktif berdasarkan data dilatih yang diberikan. Dalam konteks ini, model akan belajar mengenali pola fitur yang membedakan anjing, kucing, dan burung. Cara kerjanya, bukan output data latih, data sampler data ke widget neural network. Terus ada juga dari prediction dari kategori evaluate. Fungsinya menerapkan model yang telah dilatih pada data uji untuk menghasilkan prediksi kelas. Terus fungsi Gaussian matrix ini untuk menyajikan hasil prediksi gambar yang hasil prediksi gambar kayak kita pencet ini. Nah, ini kayak gini yang telah dilatih dalam format tabel. Untuk visualisasinya, akurasinya, klasik untuk setiap kelas anjing, kucing, dan terus mungkin itu saja. Kita sudah menjelaskan beberapa yang sudah perlu dijelaskan. Di sini saya yang terakhir saya akan menjawab 4 pertanyaan terakhir. Yang pertama itu ada perbedaan dataset dan dataset tes serta alasan pemisahan. Dataset training data latih adalah kumpulan data yang digunakan untuk melatih model CNN, yaitu proses di mana model mempelajari pola visual, ciri-ciri penting, fitur, dan karakteristik tiap kelas hewan dari gambar yang tersedia. Pada tahap ini, bobot dan parameter model disesuaikan agar kesalahan prediksi semakin kecil. Data set tes, data uji adalah data yang tidak pernah dilatih model saat pelatihan dan digunakan untuk mengevaluasi performa model secara objektif. Data ini berfungsi sebagai simulasi data dunia nyata. Pertanyaan kedua, 3 widget utama dalam proses pemodelan CNN dan fungsinya. Yang pertama, image embedding. Ini berfungsi untuk ekstraksi fitur otomatis dari gambar menggunakan CNN pre-trained seperti ResNet, PGG, atau Inception. Gambar mentah diubah menjadi vektor numerik yang mempresentasikan pola visual penting, tekstur, bentuk tepi. Yang kedua yaitu neural network. Widget ini digunakan untuk melatih model klasifikasi berdasarkan fitur hasil image embedding. Disinilah proses pembelajaran terjadi, yaitu pemetaan fitur gambar ke label kelas hewan. Yang ketiga yaitu composition matrix. Widget ini digunakan untuk pengujian dan evaluasi model. Hasil prediksi dibandingkan dengan label sebenarnya untuk menghasilkan metrik performa seperti akurasi, precision, recall, serta visualisasi kesalahan klasifikasi melalui composition matrix. Pertanyaan ketiga, analisis composition matrix dan akurasi model. Berdasarkan composition matrix yang diperoleh, yang pertama ada akurasi keseluruhan model adalah sekitar 85%. Kelas hewan yang paling baik diprediksi adalah kelas dengan nilai true positif tertinggi dan kesalahan paling sedikit. Kelas yang paling sering disalah diprediksi adalah kelas dengan hewan kesalahan false positif atau false negatif. Peran keempat adalah peran CNN pada widget image embedding dan alasan tidak melatih dari awal.
Pada widget image embedding, CNN berperan sebagai fitur ekstraktor, bukan sebagai model yang dilatih dari nol. CNN yang digunakan sudah dilatih sebelumnya pre-trained pada dataset besar seperti ImageNet sehingga telah memahami pola visual umum. Mungkin itu saja penjelasan dari tugas saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.